Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini saya mau sharing lagi teman-teman tentang Shopee, tentang iklan. Jadi ini sebenarnya bukan kelanjutan video-video iklan yang series saya, tapi nyambung gitu. Jadi pada video kali ini nih saya mau bahas tentang ini nih, tips iklan bagaimana kita mengatur kata pencarian. Bagaimana kita mengatur kata pencarian di iklan Shopee seperti itu. Nanti saya akan mengasihkan beberapa tips mungkin ya, apa yang harus dilakukan dan apa aja sih yang diperhatikan ketika kita itu mengatur iklan kita, mengatur kata kunci. Tentunya ini yang versi manualnya ya, mengatur kata kunci pencarian yang versi manualnya. Kalau otomatis kan tinggal diaktifkan aja otomatis, nanti sistem Shopee yang akan mencari. Kalau ini lebih ketika kita menggunakan bit yang manual seperti apa gitu. Oke, yang pertama itu tentunya adalah kata kunci yang relevan. Relevan itu sebenarnya ya teman-teman sering banget pasti gunakan kata kunci yang relevan kan kayak gitu terus. Relevan itu sebenarnya ya sesuai aja sama produk teman-teman, nggak usah terlalu dipikir pusing. Jadi produk teman-teman itu apa? Jadi kata kunci teman-teman itu ya tentu yang menggambarkan produk teman-teman. Oh, ini tentang produk saya jilbab segi 4 square, ya dilihat dari judulnya itu apa. Atau teman-teman itu juga direlevansikan dengan yang di deskripsi produknya seperti apa. Jadi kata kunci yang digunakan itu harus relevan dengan judul produk teman-teman, dengan deskripsinya apa. Intinya ya kalau jualan produk A ya kata kuncinya produk A, kalau jualan produk B ya kata kuncinya produk B, gitu aja. Jualan jilbab kata kuncinya pasti tentang jilbab. Kalau jualan tentang misalkan jualan buku ya kata kuncinya tentang buku. Jadi usahakan kata kuncinya itu relevan dengan judul dan juga deskripsi produk teman-teman itu seperti apa. Itu tips yang pertama. Oke, ini saya cepetin aja karena nggak terlalu membingungkan harusnya. Kemudian tips yang kedua itu tentang volume pencarian. Volume pencarian itu yang seperti apa sih yang kita cari pada saat teman-teman memilih kata kunci untuk diiklankan di Shopee. Nah, kalau teman-teman buka kan di pengaturan kata kunci di bagian volume pencarian ini, di bagian volume pencarian kan ada angka-angka nih, angka-angka. Nah, angka-angka ini itu menunjukkan volume atau jumlah kata kunci ini itu dicari dalam 30 hari itu berapa. Misal di sini ada angka 45.475, berarti dalam 30 hari terakhir kata kunci ini itu dicari sebanyak 45.475 kali gitu. Ya kan? Dicari frekuensinya berapa, volumenya itu berapa pencariannya dalam 30 hari terakhir. Oke. Nah, tipsnya apa, teman-teman? Ya, teman-teman harus cari volume pencarian yang lebih besar sama dengan dari di atas 5.000 lah intinya. Oke, kenapa? Karena dengan volume pencarian yang lebih banyak itu memungkinkan traffic yang datang di toko teman-teman juga lebih banyak. Kalau volume pencariannya itu sedikit ya berarti memang kata kunci itu jarang dipakai gitu kan. Kata kunci ini sering dipakai, artinya teman-teman gak usah bingung, berarti kata kunci yang sering muncul di bar itu kan paling sering banyak dipakai, otomatis itu volume pencariannya akan tinggi gitu kan, dan itu akan linear dengan ketika teman-teman riset keyword pada saat bikin judul produk gitu kan. Teman-teman pakai kata kunci yang volumenya itu tinggi kan, volumenya itu tinggi. Kebetulan di sini semuanya tinggi ya, karena ini fashion, jadi kemungkinan tingginya lebih banyak. Dan biasanya benchmarknya berapa, teman-teman bisa ikutin angka saya itu di atas 5.000 lah, di atas 5.000 volume per 30 harinya, ya kan 5.000. Jadi kan ini per harinya itu tinggal dibagi 30 aja, mungkin sekitar ya hampir 200-an lah ya, 200-an ribu kalau sekitar per harinya, sekitar 150-an lah. 150, kalau 150 kan 4.500 ya, 4.500 itu berarti dapatnya 150. Nah, kalau misalkan 150 orang yang mencari, misalkan teman-teman dapat konversinya 2% aja, itu kan berarti dapat kan sekitar ya 2,5 order lah, 2,5 order gitu ya. Jadi dapat order. Jadi kalau misalkan ini hubungannya ke sini soalnya. Jadi kalau volumenya pencariannya itu dikit, teman-teman konversinya nanti juga nggak terlalu bagus ya, nanti susah banget untuk menjadikan itu penjualan gitu. Oke, itu dari volume pencarian ya. Jadi istilahnya cari volumenya yang tinggi gitu kan ya, yang tinggi, yang relevan dengan kata kunci teman-teman. Nah, berikutnya itu sebenarnya dari Shopee juga sudah menunjukkan
kualitas pencarian. Nih di bagian sini nih. Ini ada kualitas pencarian yang ditunjukkan dengan bar-bar yang ada di Shopee. Nah, ini nunjukin apa sih? Ini menunjukkan kualitas dari kata kunci tersebut oleh si sistem Shopee-nya. Jadi ternyata judul produk yang tadi dengan kata kunci My Outfit Official, wah ini barnya penuh. Jilbab segi 4 barnya penuh. Artinya kata kunci itu dianggap sama sistem benar-benar kualitasnya bagus, relevan dengan produknya. Tipsnya yaitu pilih bar penuh atau yang terpanjang. Jadi pilih bar-barnya itu yang penuh-penuh nih, yang di sini nih. Nah, ini adalah kata kunci yang bagus. Kemudian ini tuh menunjukkan relevansi kata kunci dengan produknya oleh sistem. Ya, kadang-kadang teman-teman kan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, kalau sistem bisa pakai data seperti ini, jadi memudahkan kita. Kalau kita mau pilih, ya kita pilih yang sistem itu juga menganggapnya relevansinya juga tinggi, gitu ya. Kata kunci dengan judul produknya. Dan biasanya ini terkandung dalam judulnya, kayak gitu. Oke, itu kualitas pencariannya. Pilih itu. Kemudian tips yang keempat itu tentang kata pencarian. Oke, bagaimana sih memilih kata pencariannya seperti apa? Oke, pertama teman-teman diperhatikan aja ya. Mas, apakah kata pencarian harus ada di judul? Oh, enggak tentu. Tidak tentu. Berarti teman-teman, misalkan kata kuncinya harus ada yang ada di judul itu. Nah, itu bagus karena biasanya relevansinya tinggi. Tetapi di luar itu, teman-teman pertama bisa menggunakan kata sinonim. Misalkan tadi produk saya adalah jilbab gitu. Misalkan produk saya adalah jilbab. Sinonim kata jilbab itu ada bentuk lain, yaitu ada kerudung, ya kan? Ada yang nyebutnya itu hijab. Nah, ini bisa dipakai. Meskipun tidak ada di judul, tapi kalau dia itu sinonim seperti ini relevansinya juga tinggi. Gitu. Juga bagus gitu kan, karena itu adalah sinonim. Kemudian teman-teman juga bisa mencari mistyping dari produk teman-teman. Ya, misalkan kerudung ini kan ada juga yang kadang ngetiknya itu kerudung gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa untuk dieksplor kata kunci seperti ini untuk mendapatkan kata kunci yang mungkin kalau teman-teman pengen mencari yang dia itu tidak terlalu bersaing gitu kan. Tidak terlalu bersaing dengan orang-orang yang biasa jarang pakai, teman-teman mikir out of the box gitu kan. Jadi itu bisa dicoba dulu, kemudian nanti tetap harus dievaluasi. Kemudian teman-teman juga perhatikan kata-kata yang lagi trending atau yang lagi viral gitu. Misalkan apa? Misalkan ini contoh produk saya ya. Dulu itu ada produk kerudung segi 4 ya. Ini itu lebih dikenal dengan yang namanya Bella Square. Nah, ini adalah kata trending sebenarnya. Kata yang lagi viral orang untuk menyebutkan nama sebuah kerudung segi 4 karena ya dulu ini dipakai mungkin oleh Mbak Bella gitu kan, Mbak Bella gitu, akhirnya dinamain Bella Square ya kan. Ada juga kerudung Pasmina itu kan, masih ingat ya, Pasmina Sabian. Nah, dulu ini pernah ngetren juga, pernah viral gitu kan. Jadi kata trending apa sih yang dipakai oleh Pasmina? Oh, ternyata Sabian gitu kan ya, Pasmina Sabian. Oh, itu kita bisa pakai untuk kata-kata yang lagi trending viral itu untuk dimasukkan ke dalam iklan kita karena itu lagi tinggi banget. Atau juga kata-kata yang familiar gitu kan. Kata familiar itu misalkan ikat rambut, teman-teman tulisnya kuncir gitu kan. Jadi misal ada ikat rambut, produknya ikat rambut, tapi orang-orang lebih biasa sebut itu tuh kuncir gitu, kunciran gitu kan. Di tempat saya namanya kunciran gitu kan. Jadi teman-teman yang tahu produk teman-teman sendiri yang familiar itu orang-orang nyebutnya apa sih gitu kan. Ya mungkin orang-orang teman-teman sekarang lagi ngetren lato-lato gitu, tapi mungkin beberapa orang lebih familiar nyebutnya itu apa itu etek-etek gitu ya, etek-etek gitu kan, karena bunyinya etek-etek gitu kan. Dan apa sih yang familiar orang sebut dengan produk tersebut? Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide untuk kata pencarian ya, untuk kata kuncinya. Jadi biar teman-teman bisa out of the box gitu kan, bisa mencari, dan tentunya nanti semuanya harus dievaluasi lagi ya. Semuanya harus dievaluasi karena teman-teman kan memilih kata dulu nih, kata pencarian dicoba dulu, pasang bitnya, kemudian nanti dievaluasi apakah kata kunci itu memang benar-benar bagus atau enggak. Nah, ini adalah tips untuk menemukan kata kunci yang istilahnya oke lah ya, yang bagus, yang bisa relevan, dan menurut teman-teman ini mungkin bisa banyak dicari oleh para customer yang tidak terlalu bersaing mungkin gitu. Kemudian tips yang kelima,
Kalau teman-teman itu menggunakan nama brand, itu teman-teman bisa menggunakan gabungan nih antara keyword generalnya dengan nama brandnya. Contohnya ini adalah brandnya adalah My Outfit. Brandnya My Outfit, kemudian produk generalnya adalah jilbab. Jadi teman-teman bisa aja memakai jilbab My Outfit gitu. Atau misalkan teman-teman kalau tahu kalau cewek mungkin tahu make up ya. Misal ini contoh aja nih, lipstik dari brand Wardah gitu ya, lipstik Wardah. Atau misalkan kalau baju, siapa yang terkenal baju? Misalkan bajunya Erigo. Nah, misalnya ini contoh aja. Jadi baju Erigo dan sebagainya, beberapa orang itu biasa mengetikkan produk umumnya kemudian diikuti dengan brandnya. Kalau misalnya teman-teman itu jualan produk-produk yang sudah punya brand atau nama brandnya itu cukup terkenal gitu kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini keyword yang disusun dengan keyword yang general diikuti dengan nama brandnya, karena orang-orang kadang-kadang mencarinya seperti itu. Oke, nah berikutnya yang keenam itu tipsnya tentang bid iklan seperti apa. Nah kalau teman-teman nanti di sebelah sini nanti kan ada kata kunci. Nah kata kunci itu ada harga rekomendasi nih, ada harga rekomendasi. Nah jujur nih untuk saya pribadi ini kurang suka dengan harga rekomendasi. Makanya teman-teman abaikan harga rekomendasi, itu yang pertama, yang tips saya ya. Kemudian ini ya cuman buat tahu aja lah rekomendasinya sekian gitu kan. Nah teman-teman itu untuk ngebidnya itu gunakan rentang bid iklan dari minimal bid sampai maksimal bid. Misalkan dari 200 sampai maksimal bidnya teman-teman dihitung berapa. Oh saya maksimalnya misalnya 500. Ini tergantung hitungan ya. Bagaimana cara menghitungnya? Di video saya sebelumnya sudah ada bagaimana menghitung maksimal bid. Kalau minimal bid, ini kan bid minimal dari Shopee. Ya, dari Shopee-nya itu berapa? Teman-teman bisa mulai dari yang minimal dulu aja. Nanti naik. Batasnya adalah maksimal bid yang teman-teman bisa toleransi untuk produk teman-teman. Karena beda produk, beda konversi akan berbeda untuk nominal bidnya. Ya, nominal bidnya itu akan berbeda. Jadi silakan dihitung maksimal bidnya itu berapa, minimal bidnya itu berapa. Kemudian teman-teman bisa menggunakan rentang bid di sekitar ini dan berdasarkan evaluasi. Kalau misalkan nanti memang iklannya itu bagus, acosnya bagus, teman-teman bisa naikkan bidnya pelan-pelan. Tapi kalau misalkan jelek, bisa turunkan bidnya pelan-pelan. Detailnya itu nanti akan kita bahas di video evaluasi iklan ya. Bagaimana cara kita itu meningkatkan sama menurunkan bid iklan. Mainnya di mana dan kapan kita naikin, kapan kita nurunin bid iklannya. Oke gitu. Dan ada tipe pencocokan sebenarnya. Ada tipe pencocokan nih, saya mungkin lupa ya. Ada tipe pencocokan juga. Teman-teman bisa menggunakan tipe pencocokan yang luas sama yang spesifik. Ada tipe pencocokan luas sama ada tipe pencocokan spesifik. Ini kayaknya saya kurang satu slide tapi nggak apa-apa. Saya bahas di sini aja nggak apa-apa. Jadi ini yang ketujuh tentang tipe pencocokan. Jadi kapan sih kita pakai tipe pencocokan yang luas dan kapan kita pakai tipe pencocokan spesifik? Nah teman-teman kan biasanya kalau berfokus pada keuntungan, silahkan teman-teman pakai yang spesifik. Tapi kalau teman-teman itu berfokus pada visibilitas, tujuannya itu visibilitas atau ya intinya jumlah view yang masuk ke toko atau jumlah orang yang masuk ke toko, pengunjungnya itu tinggi, teman-teman bisa pakai luas. Kenapa? Ya teman-teman udah tahu ya, ini udah sering saya bahas di video saya sebelumnya, bisa dicari. Kalau keyword luas itu lebih luas pencariannya. Kalau teman-teman pakai kacamata, misalkan nih jilbab segi 4, nanti ada orang jilbab segi 4 murah dia masuk. Jilbab segi 4 baru ini yang masuk. Jilbab segi 4 halus ini masuk. Ya, jadi meskipun teman-teman menggunakan keyword jilbab segi 4, tapi kalau tipe pencocokannya itu luas, dia bisa lebih luas lagi pencariannya. Asalkan ada kata jilbab segi 4-nya, ada embel-embel yang lain, dia tetap akan masuk. Tapi kalau spesifik itu tepat harus jilbab segi 4 ya jilbab segi 4. Jilbab segi 4 murah gitu dia nggak masuk. Jilbab segi 4 motif itu dia nggak masuk. Misalkan pakai kata ini harus nambahin sendiri ya gitu. Nah kalau yang ini, kalau saya sendiri itu menyarankan untuk menggunakan spesifik. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman itu masih menggunakan acos kan, masih menggunakan kebanyakan ya, mayoritas itu menggunakan acos. Acos itu berarti teman-teman itu berfokus pada keuntungan.
lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, tipe teman-teman itu tujuan beriklannya apa. Rata-rata saya yakin salah satu kebanyakan itu keuntungan. Ya ada yang visibilitas. Kalau visibilitas silakan mau pakai luas. Yang penting kan dapat traffic banyak. Tapi kalau teman-teman itu masih wah iklanku boncos, ya kan, masih berfokus pada keuntungan iklan, intinya iklannya itu worth it apa enggak, menghasilkan apa enggak, itu berarti teman-teman fokus pada keuntungan kan. Makanya gunakan yang spesifik aja, karena juga lebih murah. Oke, gitu ya tips-tips saya tentang bagaimana kita mengatur kata pencariannya. Dan teman-teman kalau mau connect saya lebih jauh, bisa nih gabung di IG saya Belajar Bareng Burhan, dan YouTube saya juga Belajar Bareng Burhan. Jadi kalau mau istilahnya connect saya, kenalan atau say hello gitu kan ya, atau kalau mau belajar lebih lanjut bisa di grup saya, ya kan, saya ada grup Belajar Bareng Burhan, ini grup Telegram, linknya ini nanti saya taruh di deskripsi ya kalau mau join dengan grup Telegram saya untuk belajar bareng tentang marketplace atau sosial media dan lain sebagainya lah. Intinya kita mau jualan, tapi lebih banyak sih di sini kita bahas tentang Shopee-nya seperti apa ya, tips trik bagaimana kita itu belajar tentang jualan online dan kita bisa tumbuh berkembang bersama. Oke, gitu dulu ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, pesan saya terakhir untuk menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.